Hayang apa spesialis langka di Indonesia teh? Aya ngaranna pengamat politik. Orang ini tuduh KDM mengalami sindrom selebritis dan haus pujian. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, KDM mendatangi Nusa Tenggara Timur NTT untuk memberi bantuan langsung kepada korban bencana. Namun, alih-alih mendapat dukungan, justru pengamat politik yang juga menjabat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion 1 IPO, Deddy Kurniansyah, menilai kehadiran KDM untuk memberikan bantuan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, di sisi lain, dia menyoroti adanya unsur pencitraan. Deddy menilai, meskipun biaya yang dihabiskan untuk berangkat ke NTT terbilang besar dan tak efisien, KDM dianggap berkesempatan untuk membangun citra. Hadirnya Deddy Mulyadi tentu tidak efisien. Ia membawa tim besar, pembiayaan di luar nilai bantuan juga pasti turut besar. Tetapi jika tidak hadir langsung, Deddy Mulyadi kehilangan momentum membangun citra populer. Terlebih, ia juga merangkap sebagai kreator media sosial. Deddy Mulyadi sedang alami sindrom selebritis, haus pujian, dan simpati publik. Apa tuh si eta gaweana naon? Pengamat politik, tapi pagaweanana cuma mengamati saja. Deddy Kurniansyah, Direktur Eksekutif IPO, katanya. Apa tuh baraya hartina IPO versi rakyat? Ikut-ikutan pengen ngomong. Terbang ke NTT bawa duit 600 juta tina uang sakuna plus dari sumbangan Basnas, pengusaha, Bank BJB, kasih uang cash langsung ke masyarakat sambil memeluk rakyatna. Lu bilang sindrom selebritis. Ngaca buka kaca tadi imah. Selebritis wae nya harus punya karya dulu sebelum terkenal. Sementara lu pengen terkenal hanya dengan ngatain orang, nggak tahu malu. Lalu bisa apa? Terbang dari kursi ke mic podcast. Bawa teori sindrom selebritis. Katanya KDM tidak efisien. Bawa tim besar. Lah iya, biar kelihatan transparansinya. Lah lu kalau disuruh ke NTT, efisien ya? Oh iya, efisien banget kalau lu. Karena kalau lu nggak bawa apa-apa, cuma bawa bacot doang. Pakai hitung-hitungan biaya pesawat, biaya ini itu. Padahal KDM pakai biaya sendiri. Lah lu, negara bayar kuota internet buat lu bikin riset. Kenapa harus nyinyir kepada orang yang bantu pakai uang pribadinya? KDM haus pujian. Lah lu, ngapain ngomong di podcast, ha? Sama lu juga haus didengerin sama masyarakat Indonesia. KDM haus pujian, dapat karena dia ngasih. Ada tuh kerja nyatanya. Kelihatan transparansinya. Lu pengamat yang haus didengerin, tapi yang dengerin neng. KDM pencitraan bodoh amat. Tapi pencitraannya ngasih duit bangunin rumah memeluk orang yang kena bencana. Nah, bacotmu di podcast pencitraan apa? Pencitraan bikin orang kupingnya panas. Karena bacotmu memang nggak jelas. Artinya uang yang KDM bawa miliaran ke NTT bisa buat beli beras, bisa buat melangsungkan kehidupan. Sementara lu cuman bawa opini. Kalaupun laku itu ya, jualan opini lu, cuman mampu buat beli time podcast lu. Sekali-kali lu jadi pelaku kebaikan. Jangan jadi komentator terus. Kasian itu mic, isinya jigong doang. Beda lu sama KDM bos, sorry. KDM bawa kamera, bawa tim, tapi KDM ngasih berbuat amal baik. Karena nanti di akhirat yang ditanya itu amal kebaikan. Bukan jam terbang bacot di podcast, paham kau? KDM memang serba salah ya. Ngasih langsung salah, nggak ngasih katanya nggak peduli. Itu di mata lu dan 1000 manusia yang kayak lu. Karena kerjaannya memang hanya mencari-cari salah. Udah, lanjutkan saja jadi pengamatnya. Amati terus kejelekan orang. Sementara kebusukanmu, engkau tidak pernah tahu, rungsep.